Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan materi strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas untuk mata pelajaran pelatihan diagnosa berorganisasi atau diagnosa organisasi. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Dr. Insinyur Amir Wardana M4SC, dan saya merupakan Widyaswara Ahli Utama pada Pusat Diklat SDM LHK atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelum saya menyampaikan strategi pembelajaran, saya ingin menyampaikan latar belakang dari pelatihan ini, yaitu yang pertama, dasar dari pelatihan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, dan pelaksanaannya adalah Peraturan Kepala Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Adapun kompetensi yang akan dibangun dalam pelatihan ini adalah terbentuknya kepemimpinan yang melayani untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas. Ada 5 agenda dalam pelatihan ini. Mohon maaf, ada 4 agenda pembelajaran dalam pelatihan ini. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Yang kedua, agenda kepemimpinan pelayanan. Yang ketiga, agenda pengendalian pekerjaan. Dan yang terakhir, agenda aktualisasi kepemimpinan. Sedangkan tahap dari pembelajaran diawali dengan orientasi peserta, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Dilanjutkan agenda 2, yaitu kepemimpinan pelayanan. Kemudian agenda 3, pengendalian pekerjaan. Agenda 4 yang terakhir adalah aktualisasi kepemimpinan. Dan pada akhir pembelajaran ini akan dilakukan evaluasi akhir peserta. Dan ini sangat penting, dan semuanya nanti jalur ini semuanya digunakan untuk menghasilkan pejabat pengawas yang melayani. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada mata pelajaran agenda 2 itu ada 4 mata pelatihan, yaitu yang pelatihan pertama adalah diagnosa organisasi, pelatihan kedua atau mata pelatihan yang kedua adalah berpikir kreatif dalam pelayanan, kemudian mata pelatihan yang ketiga membangun tim efektif, dan yang keempat adalah kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. Dan pada pelatihan ini saya mengambil mampu mata pelajaran diagnosa organisasi yang strategi pembelajarannya akan saya sampaikan berikut ini. Setelah melakukan pelatihan, peserta nanti akan juga dilakukan evaluasi. Ada 4 komponen evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi substansi, di sini dengan bobot 15%, evaluasi studi lapangan bobot 20%, kemudian evaluasi aksi perubahan, di situ 15%, dan yang terakhir evaluasi sikap perilaku, itu bobotnya adalah 15%. Dan kualifikasi penilaian untuk peserta itu minimal lulus adalah skor baik, adalah 70,01 sampai 80, ini baik nilainya. Kalau kurang dari itu, remedial, atau kurang dari 60 nanti akan tidak lulus. Dan skor yang memuaskan 80,01 sampai 90, dan yang sangat memuaskan skornya adalah 90,01 sampai 100. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah saya ingin menyampaikan strategi pembelajaran mata pelajaran diagnosa organisasi saya. Pada strategi pembelajaran ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap pertama pendahuluan, kemudian ada tahap berikutnya nanti adalah kajian-kajian. Ada 3 kajian utama,
dalam pembelajaran ini, dan kemudian ada evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir penutup. Untuk tahap yang pertama, pendahuluan, ya, nanti akan saya mulai dengan mengucap salam kepada peserta. Kemudian yang berikutnya saya akan memperkenalkan diri dan juga mengenal para peserta melalui daftar hadir, dan nanti akan saya panggil satu persatu, dan yang bersangkutan saya minta untuk mengangkat tangan agar saya tahu paling tidak kenal wajah dari peserta. Kemudian sebelum masuk ke agenda pembelajaran berikutnya, saya minta peserta untuk melakukan ice breaking. Ya, ini penting. Ice breaking ini adalah untuk mencairkan suasana kelas. Ada beberapa strategi atau metode untuk ice breaking. Nanti bisa kita berikan salah satu dari metode ice breaking itu. Setelah itu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian juga indikator hasil belajar yang akan dicapai, serta pokok-pokok bahasan atau kajian. Dan di sini ada 3 kajian pokok dalam pembelajaran ini. Kemudian dilakukan evaluasi pembelajaran, dan akhirnya akan dilakukan penutup. Baiklah, untuk kajian pertama yaitu isu strategis. Sub materi pokoknya ada 5, dan nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana sih isu strategis itu. Kemudian bagaimana memilih isu strategis dan gagasan perubahan. Juga bagaimana keterkaitan isu strategis dengan diagnosa organisasi. Dalam kajian ini, metode belajarannya adalah melalui ceramah dan diskusi interaktif atau tanya jawab. Sedangkan alat bantu dan media yang akan digunakan adalah laptop, LCD proyektor, flip chart, spidol, dan bahan ajar. Adapun alokasi waktu untuk kajian pertama adalah 3 jam pelajaran. Untuk kajian yang kedua, yaitu konsep diagnosa organisasi. Ini adalah merupakan inti dari pembelajaran diagnosa organisasi, dan di sini cukup banyak sub materi pokoknya, ada 12 sub materi pokok, dan nanti akan saya jelaskan semua satu persatu, yaitu diantaranya apa pengertian dari diagnosa organisasi itu sendiri. Kemudian bagaimana keterkaitan isu strategis dengan diagnosa organisasi. Kemudian apa tujuan mendiagnosa organisasi. Samping itu juga akan sampaikan aspek-aspek apa yang akan didiagnosa. Kemudian prinsip-prinsip apa saja dalam diagnosa organisasi yang perlu kita ketahui. Kemudian yang penting lagi di sini bahwa di dalam melakukan diagnosa organisasi kita harus bisa menguasai diri kita. Makanya penguasaan diri itu nanti akan kita sampaikan untuk refleksi diri sebelum melakukan diagnosa. Karena jangan sampai kita mendiagnosa itu didasarkan pada personal interest, ya. Jadi dasar dari diagnosa ini harus didasarkan pada kepentingan organisasi, bangsa, dan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Di samping itu nanti juga akan saya sampaikan langkah-langkah alur pikir bagaimana diagnosa organisasi yang harus dilakukan, dan juga teknik-teknik analisis manajemen untuk mendiagnosa organisasi. Itu beberapa hal yang nanti akan disampaikan, tapi secara lengkap nanti ada 12 sub materi pokok yang akan dipelajari dalam kajian kedua ini. Dengan metode pembelajarannya di sini ada ceramah, kemudian melihat video atau film pendek, dan diskusi alternatif atau tanya jawab. Adapun alat bantu dari media ada laptop, ada LCD proyektor, flip chart, spidol, bahan ajar, dan video atau film pendek. Alokasi waktu untuk kajian kedua adalah 6 jam pelajaran. Sedangkan untuk kajian yang ketiga adalah analisis permasalahan unit organisasi dan perumusan solusinya. Ya, di sini akan dilakukan 2 kali diskusi kelompok, ya, dan nanti peserta dalam kelas ini akan dibagi dalam 5 sampai 6 kelompok, ya, tergantung pada jumlah peserta, tapi idealnya memang bisa 6 kelompok. Kemudian
dibagi yang pertama adalah diskusi kelompok pertama. Di sini adalah untuk menganalisis kasus. Akan kita berikan kasus-kasus, bisa dari film pendek, atau bisa berita media, atau peserta bisa mengambil kasus dari media yang lain. Terus kemudian dari kasus itu kemudian akan dipilih isu strategisnya apa. Kemudian juga dilakukan analisis permasalahan dengan menggunakan alur pikir dan teknik analisa yang relevan. Dan yang penting adalah merumuskan solusinya. Dan setelah itu peserta kita minta untuk presentasi. Nah, di dalam presentasi ini yang penting adalah, presentasi ini adalah forum itu nanti boleh memberikan saran, tapi tidak boleh bertanya. Karena kalau bertanya nanti akan terjadi debat. Ya, jadi cukup memberikan saran saja dari materi itu. Kemudian yang kedua adalah mohon maaf, dalam diskusi ini ada metode pembelajaran, yaitu diskusi kelompok 1, kemudian presentasi per kelompok, dan tanya jawab. Kemudian alat bantu dan media yang digunakan ada laptop, LCD proyektor, flip chart, spidol, dan kemudian kasus yang diambil dari video, film pendek maupun berita media. Dan waktu yang dialokasikan untuk diskusi kelompok pertama ini adalah 4 jam pelajaran. Berikutnya adalah diskusi kedua, atau diskusi kelompok yang kedua, tapi sebelumnya antara diskusi 1 dan 2 biasanya kita berikan break sebentar agar ada refreshing, kemudian nanti bisa kita lanjutkan untuk diskusi kelompok yang kedua. Nah, di dalam untuk diskusi kelompok yang kedua ini peserta kita minta untuk memilih salah satu unit organisasi di kelompok itu. Ya. Kemudian dari situ kemudian menganalisis kasus unit organisasi yang ada di unit organisasi yang dipilih tadi, kemudian memilih isu strategis apa yang bisa diangkat dari unit organisasi tersebut. Kemudian menganalisa permasalahan dengan menggunakan alur pikir dan teknik analisa yang relevan, dan kelompok itu harus bisa merumuskan solusinya apa. Kemudian juga dilakukan presentasi kelompok dan diskusi di dalam presentasi itu. Nah, di sini metode pembelajarannya sama dengan diskusi pertama, diskusi kelompok kedua, presentasi per kelompok, kemudian tanya jawab. Dengan alat bantu dan media hampir sama juga, ada laptop, LCD proyektor maksudnya, flip chart, spidol, dan di sini ada kasus, yaitu kasusnya unit organisasi salah satu peserta di tiap kelompok. Alokasi waktu untuk diskusi kedua ini adalah, alokasi waktunya adalah 5 jam pelajaran. Itu tadi adalah 3 kajian utama di dalam pembelajaran ini, dan kemudian diakhiri dengan evaluasi pembelajaran. Kepada peserta di dalam evaluasi pembelajaran ini akan saya tanyakan tentang diantaranya jelaskan isu strategis lingkungan saudara, kemudian jelaskan permasalahan pengelolaan tugas dan fungsi unit kerja saudara, dan lain-lainnya. Itu hanya kita akan mengevaluasi pembelajaran untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman dari para peserta dari materi yang sudah diajarkan. Dan yang terakhir adalah penutup. Dan di dalam sesi penutup ini saya sebagai fasilitator atau Widya Suara akan membuat rangkuman materi bersama peserta, kemudian melakukan evaluasi materi, dan ini penting adalah meminta umpan balik kepada peserta sebagai masukan untuk perbaikan materi dan juga cara pengajaran atau strategi pengajaran saya. Kemudian saya akan menutup pertemuan ini dengan salam. Dan kepada peserta dalam sesi penutup ini, saya akan meminta untuk menyebut butir-butir atau pokok-pokok kesimpulan dari materi, kemudian menyampaikan pendapat atau saran masukan, dan juga menjawab salam. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah materi strategi pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.